Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak. Semoga pagi ini, hari ini kalian semua, kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa tanpa ada halangan satu apapun. Amin amin Allahumma amin. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita sampai pada pertemuan yang ke-6 mata pelajaran bahasa Arab. Pada hari ini kita akan belajar yaitu ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga, dengan tema yaumiyatuna fil madrasah. Yaumiyatuna fil madrasah, kegiatan sehari-hari kita di madrasah. Untuk itu silakan disiapkan bukunya, LKS-nya, yaitu pada halaman 29 ya. Silakan disiapkan. Kita akan bahas materi ad-darsus tsalits yang temanya adalah yaumiyatuna fil madrasah pada halaman 29. Sebelum kita masuk pada materi hiwar atau dialog, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan beberapa mufradat, beberapa kosakata yang akan kita gunakan, yang akan digunakan pada dialog atau hiwar yang judulnya adalah yaumiyatuna fil madrasah. Kita akan bacakan satu persatu untuk memudahkan anak-anak membacanya, memahaminya, melafalkannya ya. Pak Guru berikan contohnya. Baik, kita awali. Yang pertama adalah darsun. Mufrad jamaknya durusun. Darsun jamaknya durusun, artinya pelajaran. Yang kedua ilmun. Mufrad jamaknya ulumun, artinya ilmu pengetahuan. Berikutnya al-ulumut tabi'iyah. Al-ulumut tabi'iyah artinya adalah ilmu pengetahuan alam. Al-ulum at-tabi'iyah artinya ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya al-ulumul ijtima'iyah. Al-ulumul ijtima'iyah artinya ilmu pengetahuan sosial. Berikutnya ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat artinya matematika. Berikutnya jugrafia. Jugrafia artinya geografi. Selanjutnya al-lughatul injiliziyah. Al-lughatul injiliziyah, bahasa Inggris. Berikutnya al-lughatul andunisiyah. Al-lughatul andunisiyah, bahasa Indonesia. Berikutnya ta'lim. Ta'limun, dari kata 'allama yu'allimu ta'liman. Ta'lim artinya pembelajaran. Berikutnya al-usbu'. Al-usbu' adalah putaran satu minggu, pekan atau sepekan. Al-usbu' artinya pekan atau sepekan. Berikutnya marratun, artinya sekali. Marratun, marratan, marratin artinya sekali. Ar-riyadah, olahraga. Tarbiyah tanpa tasydid, tarbiyah tanpa tasydid artinya pendidikan. At-tarbiyatul kasfiyah. At-tarbiyatul kasfiyah, pendidikan pramuka. Al-hiraf al-yadawiyah. Al-hiraf al-yadawiyah, kerajinan tangan. Maharatul khiyatah. Maharatul khiyatah artinya keterampilan menjahit.
Itu adalah beberapa mufradat yang akan kita pakai atau kita gunakan pada dialog di ad-darsus salis, pada dialog yang berjudul Yaumiyatuna fil Madrasah. Baik, selanjutnya kita akan berikan contoh penggunaan mufradat dalam kalimat. Jadi diharapkan anak-anak bisa menggunakan mufradat-mufradat yang telah disampaikan tadi dalam kalimat, ya. Jadi anak-anak diharapkan bisa menggunakan mufradat-mufradat yang telah kita sampaikan tadi, kita bacakan satu persatu dalam kalimat, ya. Berikutnya Pak Guru akan berikan contoh penggunaan mufradat dalam kalimat. Misalnya kata ta'lim. Kata ta'lim. Ta'lim artinya adalah pembelajaran. Ta'lim artinya pembelajaran. Kalau kita gunakan dalam kalimat, misalnya at-ta'limu fil fasli yakunu fa'alan. At-ta'limu fil fasli yakunu fa'alan. Pembelajaran di kelas itu adalah efektif. Pembelajaran di kelas itu efektif. Fa'alan artinya efektif. Kata at-ta'lim di sini kita imbuhkan alif lam karena dia menjadi mubtada. Mubtada harus berupa isim ma'rifah, ya. Kalau ta'lim itu adalah nakirah tanpa al, ya. Tapi ketika kita pakai menjadi mubtada, maka dia harus ma'rifat, maka ditambahkan alif lam di depannya, ya, menjadi at-ta'lim, ya. Jadi at-ta'lim. At-ta'limu fil fasli yakunu fa'alan. Pembelajaran di kelas itu efektif. Contoh lagi kalimat yang menggunakan kata at-ta'lim. Misalnya at-ta'limu an bu'din fi asri corona yakunu daruriyan. At-ta'limu an bu'din fi asri corona yakunu daruriyan. Pembelajaran dari jauh di masa corona adalah keharusan. Ini contoh. Jadi satu mufradat itu anak-anak bisa menggunakan dalam banyak sekali kalimat. Ya, dengan kreativitas anak-anak bisa menggunakannya dalam berbagai macam kalimat. Bisa bahkan ratusan kalimat. Ya, dari satu kata. Ya. Itu tergantung kejelian anak, tergantung kreativitas anak-anak, ya. Maka diharapkan setiap mufradat itu anak-anak bisa menggunakannya dalam kalimat. Karena yang namanya kata itu akan mati jika tidak dipakai dalam kalimat, ya. Jadi sebuah kata itu akan mati jika tidak dipakai dalam kalimat, jadi tertinggal dan dilupakan oleh orang, ya. Jadi bahasa itu, kata itu akan terus senantiasa hidup jika dia digunakan dalam kalimat. Maka penting sekali kita menggunakan mufradat-mufradat itu dalam kalimat, sehingga kita bisa memahami makna-makna kalimat, makna-makna kata itu dengan lebih baik lagi, dengan cara belajar menggunakannya dalam kalimat. Contoh lagi misalnya kata al-ulum at-tabi'iyah, ya. Al-ulum at-tabi'iyah tadi disebutkan adalah maknanya adalah IPA, ilmu pengetahuan alam, ya. Misalnya ana uhibbu darsal ulum at-tabi'iyah. Ana uhibbu darsal ulum at-tabi'iyah. Saya menyukai pelajaran IPA. Ana uhibbu darsal ulum at-tabi'iyah. Itu bisa anak kembangkan lagi. Misalnya ana uhibbu darsar riyadhiyat. Saya menyukai pelajaran matematika. Ana uhibbu darsal lughatal Indonesia. Saya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Ana uhibbu darsal ulum al-ijtimaiyah. Saya menyukai pelajaran
ilmu pengetahuan sosial, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat tersebut bisa anak kembangkan dengan kreativitas, ya. Jadi diharapkan anak-anak itu aktif dan kreatif menggunakan mufradat tersebut dalam kalimat, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan bahasa anak-anak, ya. Jadi bahasa itu adalah ucapan, ya. Ucapan atau kalimat yang baik itu dilafalkan secara verbal maupun secara tertulis, yaitu namanya bahasa. Jadi demikian tadi adalah pertemuan kali ini Pak Guru sampaikan secara singkat, mudah-mudahan itu menjadi bahan modal anak-anak untuk bisa mengembangkannya dengan cara menggunakan mufradat yang telah disampaikan tadi dalam kalimat yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak anak-anak menggunakan mufradat itu, maka semakin meningkat kemampuan bahasa anak. Demikian kita belajar dengan semangat adalah bahwa bahasa Arab adalah bisa meningkatkan akal, bisa meningkatkan kecerdasan, dan ia adalah termasuk salah satu dari perkara agama kita. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha tazidul akhlaq wa hiya min umuri dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia adalah menambah kecerdasan dan ia adalah termasuk dari bagian dari urusan agama. Demikian tadi pertemuan kita cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih aktif dan lebih kreatif untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak-anak. Demikian dari saya, dan dalam akhir perjumpaan kita akan berikan evaluasi yang harus anak-anak kerjakan di link yang disampaikan di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.